Shalom, jumpa lagi dalam program Cahaya Kasih Jaya TV Papua dengan saya Pendeta Hemilona Dimara. Kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan di mana Ia telah mempertemukan kita kembali dalam suatu program yang begitu spesial dari Jaya TV Papua, yaitu program Cahaya Kasih. Kita akan mulai dengan membacakan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa minta tuntunan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami ada pada saat ini setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami hendak membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Bagi pemirsa kami yang berada di rumah dan di mana saja berada, yang pada saat ini sedang menyaksikan program Cahaya Kasih Jaya TV Papua, biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah firman Tuhan yang sebentar mereka saksikan menjadi kekuatan untuk menjalani hari esok yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mengucap syukur karena kami sudah siap membaca merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini kita terambil dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesal dan membunuh Dia. Dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Begitu jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang saat ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan terlebih lagi. Kita dikatakan berbahagia, kita yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pemirsa program Cahaya Kasih Jaya TV Papua yang saya kasihi dengan kasih Yesus. Waktu yang tepat merupakan faktor yang penting agar sebuah tindakan berhasil. Dalam setiap kegiatan, pekerjaan, pelayanan membutuhkan waktu yang tepat. Terlebih lagi, kejutan-kejutan yang hendak kita berikan kepada orang-orang terkasih kita juga membutuhkan waktu yang tepat. Agar segala sesuatu yang direncanakan bisa berjalan dengan sukses. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dalam misi menyelamatkan umat manusia dari dosa, Ia menyatakan kepada murid-muridnya kapan waktu yang tepat baginya untuk menggenapi misi tersebut. Dalam pembacaan Injil Lukas pasal 18 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34, Yesus mengatakan bahwa sudah saatnya atau waktunya sudah tepat baginya untuk pergi ke Yerusalem. Sebab segala sesuatu yang dituliskan pada nabi yang terdapat pada Mazmur pasal 41 ayat 10 tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh murid-muridnya kepada Yesus. Mazmur 22 ayat 17 sampai dengan 19 dan Yesaya pasal 53 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7 tentang penyalibannya, dan Mazmur 16 ayat 10 tentang kebangkitannya akan digenapi di sana.
Di Yerusalem, Yesus akan menyelamatkan dunia dari dosa. Caranya sungguh tidak terduga dan tidak dapat dipikirkan oleh manusia dengan logika yang ada. Penderitaan-penderitaan yang ia akan terima, yaitu disesah, disalib, dihina, diludahi, dan dibunuh. Dan siapa yang melakukan itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Namun demikian arti dari perkataan Tuhan ini masih tersembunyi bagi para muridnya. Tampaknya para murid belum memahami maksud dari perkataan itu. Jadi walaupun perkataan Yesus ini adalah pemberitahuan akan penderitaannya yang ketiga kali yang ia sampaikan kepada murid-muridnya, mereka tetap tidak mengerti maksud dari Yesus. Bagaimana dengan pemirsa program Cahaya Kasih saat ini? Mungkin kita bisa menangkap maknanya tentang penderitaan Tuhan Yesus menuju kepada penyalibannya. Namun bagi para murid pada waktu itu, maksud ini tersembunyi dan hanya dengan hikmat Allah, yaitu cara dan waktu selaras dengan kehendak Allah. Pemirsa program Cahaya Kasih Jaya TV Papua yang diberkati Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita juga tidak mengerti sepenuhnya apa yang menjadi rencana Allah dalam setiap penderitaan yang kita alami. Kita tidak tahu kapan waktu yang tepat baginya dalam penantian pergumulan kita. Kita selalu bertanya-tanya, kapan Tuhan penderitaan ini akan berakhir? Sampai berapa lama Tuhan saya akan seperti begini? Dan kita pun gelisah dan bingung. Dan bahkan kita juga bisa marah terhadap Tuhan karena merasa Tuhan tidak peduli dengan penderitaan yang kita alami. Padahal sebenarnya kalau kita mau renungkan arti pengorbanan Yesus di kayu salib, bagaimana penderitaan-penderitaan yang harus ia alami hanya untuk membebaskan, menebus saya dan pemirsa Cahaya Kasih sehingga kita boleh terbebas dari dosa kita. Sesungguhnya semua penderitaan dalam kehidupan kita akan dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Hanya satu yang kita butuhkan, yaitu terus beriman kepadanya dalam menjalani kehidupan kita. Yakin dan percaya penderitaan yang saat ini pemirsa Cahaya Kasih sedang gumuli, Tuhan pasti akan menjawabnya. Hendaklah pemirsa program Cahaya Kasih senantiasa memohon pertolongan Tuhan agar dapat terus beriman dalam menanti janjinya yang tergenapi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pemirsa program Cahaya Kasih yang diberkati Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri perenungan di saat ini, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan, bahkan Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami dapat merenungkan arti pengorbanan penderitaan-Mu bagi kami. Engkau telah mati disalibkan hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Untuk itu ya Tuhan, penderitaan-penderitaan yang saat ini kami alami, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengan satu keyakinan iman kami, Tuhan pasti akan menepati janjinya untuk menolong dan menguatkan kami
menjalani hari-hari kehidupan kami, karena Roh Kudus selalu menyertai kami. Di saat ini ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan Bapak Komisaris, Ibu Direktur serta karyawan-karyawati Jaya TV Papua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, memberikan hikmat-Mu, memberikan mereka sehat. Terlebih lagi Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka, supaya mereka dimampukan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan tuntunan dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu kami simpan, kami renungkan. Terlebih lagi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami dimampukan dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin.